Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi digital merupakan terobosan serta inovasi baru dalam seluruh kegiatan ekonomi. Hal tersebut dapat memengaruhi sektor perdagangan, pertanian, dan secara khusus pada sektor keuangan. Salah satu produk dari teknologi digital adalah fintech. Nah, apa sih fintech itu? Fintech adalah singkatan dari Financial Technology yang menghubungkan sistem keuangan dan teknologi yang menjadi sebuah inovasi untuk menghubungkan sistem keuangan. Sedangkan fintech syariah adalah kombinasi inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang mempermudah proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Lantas, apa perbedaan dari fintech syariah dan fintech konvensional? Secara umum, dari segi fungsi, antara fintech syariah dan fintech konvensional tidak ada perbedaan. Adapun perbedaan di antara keduanya terletak pada akad pembiayaan, di mana pada fintech syariah menggunakan hukum dari syariat-syariat Islam. Adapun 3 prinsip yang harus dimiliki oleh fintech syariah, yaitu tidak mengandung gharar, tidak adanya riba, dan tidak ada maisir. Pertumbuhan fintech berdasarkan data yang terdaftar di OJK sampai bulan Agustus tahun 2019 mengalami peningkatan yang baik. Sekitar 9 perusahaan fintech syariah sudah mendapatkan izin resmi untuk beroperasi dari OJK. Setelah banyaknya fintech syariah yang hadir di tengah masyarakat, DSN MUI menetapkan Fatwa nomor 117 bulan 2 tahun 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah sebagai panduan dari kegiatan operasional fintech syariah. Yan, pokoknya Bank Jago Teh kita harus bisa bersaing dengan fintech-fintech yang lainnya ya. Nah, iya Pal, walaupun fintech kita baru, tetap harus keren lah. Yoi, kita harus cari investor sebanyak-banyaknya Yan, biar makin berkembang fintech kita. Nah, nanti kita janjiin keuntungan yang besar aja Pal, biar investor tertarik. Ngarang-ngarang dikit nggak apa-apa lah. Wah, boleh juga tuh, gasken. Gas! Duh, pusing nih, duit gue banyak banget dah. Kayaknya gue harus mulai investasiin deh duit ini biar gak boros dan makin berkembang lagi duitnya. Pal, ada Atep tuh. Kita coba tawarin fintech, kuy. Wah ide bagus tuh, kuy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngapain lu, Tep? Kok sendirian aja sih? Kesian amat. Ya salah, gue lagi bingung aja sih. Duit gue kebanyakan nih. Tapi rencananya sih mau diinvestasiin biar gak terlalu boros aja gitu. Wah, pas banget tuh. Mending investasiin di fintech kita aja, Tep. Nah, kalian punya fintech? Gue baru tahu. Coba jelasin. Oke, jadi nama fintech kita itu adalah BJT. Apa itu BJT? BJT adalah singkatan dari Bank Jago Tech. Jadi BJT ini adalah jenis fintech peer-to-peer yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dan memberikan dana. Nah, tapi tenang, pihak yang membutuhkan dana itu para perusahaan yang udah keren kok, Tep, yang udah go internasional lah. Wih, keren juga. Selain itu, apalagi kelebihannya? Profitnya 40% Tep, bakal cair tiap bulannya. Jadi kalau misalnya lu invest 1 juta nih, nah 1 bulan kemudian lu bakal dapat keuntungan 400.000. Beuh, mantep kan? Oh iya, satu lagi, Tep. Kalau misalnya lu invest 10 juta, nanti 6 bulan kemudian lu bakal dapat door prize motor, Tep. Motor ninja pula. Wah, keren. Boleh lah, kalau gitu gue investasi di Bank Jago Tech. Gimana nih? Keuntungan yang janjiin, katanya gue bakalan dapat motor ninja, dapat profit 40%. Tapi mana buktinya? Duh, sorry, Tep. Kemarin-kemarin lagi ada musibah gitu. Iya Tep, sorry ya, nanti kita bakal maksimalin lagi dah. Dah lah, gue kagak percaya lagi. Pokoknya cepatnya balikin uang investasi gue. Kalau enggak, gue laporin sama pihak yang berwajib. Para perusahaan yang udah keren kok, Tep, yang udah go internasional lah. Lu bakal dapat keuntungan 400.000. Lu bakal dapat door prize motor, Tep, motor ninja pula. Kemarin lagi ada musibah gitu. Iya Tep, sorry ya, nanti kita bakal maksimalin lagi dah. Itu Kak Atep bukan? Oh iya? Kok kayak sedih gitu? Kenapa? Samperin yuk. Kak Atep, kenapa kok kayak ngerenung gitu? Iya nih, aneh habis kena tipu. Hah?
Serius? Kena tipu kenapa, Kak? Jadi 7 bulan yang lalu Ane investasi di Bank Jagotek punyanya si Abian sama Nopal. Nah sebelum investasi mereka menjanjiin Ane bakalan dapat banyak keuntungan, tapi ternyata Ane malah kena tipu. Banyak banget alasannya lagi. Duh, yang sabar ya, Kak. Ini bisa jadi pelajaran juga buat kita agar lebih memilih fintech yang gak abal-abal. Iya Cak, makasih. Oh iya, ngomongin fintech, aku ada nih rekomendasi fintech yang aman kalau Katep mau investasi. Oh, yang tadi kita omongin ya, Put? Iya itu, Cak. Enggak ah, ntar malah kena tipu lagi. Ih, tenang Kak Atep, insya Allah aman kok. Coba jelasin deh fintechnya. Nama fintech ini Alami, Kak. Dimana Alami ini adalah fintech yang berjenis peer-to-peer lending syariah. Nah, akadnya itu memakai akad qard dan wakalah bil ujroh dan sudah pasti diawasi oleh OJK dan DSN MUI, dan insya Allah udah pasti aman banget, Kak. Oh gitu. Terus kelebihannya apa aja? Nah, untuk kelebihannya, yang pertama, instrumen dari pendanaannya itu berisiko rendah loh, Kak. Imbal jasanya juga kompetitif. Katep bisa dapat 15% setiap tahunnya. Yang kedua, penerima pendanaan ini tuh UMKM yang udah ngelewatin risk assessment kriteria dari Alami. Jadi UMKM itu berkualitas. Yang ketiga, impact-nya tuh nyata. Jadi kalau Katep ngasih pendanaan di Alami ini, itu sama aja Katep ikut mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya masih banyak lagi, tapi Kak Atep bisa searching di webnya. Nama webnya itu adalah alamisyariah.co.id. Wah, Masya Allah. Selain kita dapat manfaat dunianya, kita juga dapat manfaat akhiratnya juga ya. Gaskeun lah. Ajarin cara daftarnya dong. Oh iya, boleh. Itulah video edukasi tentang inovasi fintech. Sebagai seorang muslim, tentunya kita harus menghindari transaksi atau platform yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Berikut ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat kita memilih fintech. Yang pertama, pastikan untuk memilih fintech yang aman dan terpercaya, salah satunya yang telah terdaftar di OJK. Hal tersebut dilakukan agar kita terhindar dari fintech yang abal-abal. Yang kedua, pastikan fintech yang kalian pilih itu sudah memiliki website resmi agar memudahkan akses informasi yang lebih akurat. Yang ketiga, lihat informasi secara rinci dari fintech yang kita pilih agar kita mengetahui bagaimana performa fintech tersebut. Dan yang terakhir, kita harus mengetahui hukum syariat Islam dari setiap muamalah, seperti terhindar dari riba, gharar, maisir, dan lain-lain. Dengan bertransaksi sesuai dengan syariat Islam, Maka kita akan mendapatkan keberkahan, kesejahteraan, dan kenyamanan. Dalam bertransaksi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Selain mendapatkan pahala, hidup kita juga akan lebih tenang. Yuk, tunggu apa lagi? mari beralih ke fintech syariah. Sektor keuangan, perdagangan, dan pertanian. Aduh, ketuker. Sistem informasi sih. Udah aja, aman. Wah, dia ada koknya lupa. Ketiga. Ketiga itu Fintech.